Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat rangkaian keep, timer, counter, differential down, differential up, dan compare pada rangkaian PLC. Dan saja yang pertama adalah keep. Tahap pertama kita beri kontak normally open dan ketik start pada addressnya. Lalu tambahkan instruksi dengan mengetik keep dan kita beri addressnya. Kedua, tambah kontak normally close dan ketik stop dan tulis addressnya dan ketik addressnya. Lalu hubungkan kabelnya sampai ke keep. Selanjutnya buat lagi kontak normal open, lalu masukkan address sesuai dengan keep. Lalu kita berikan beban. Kemudian mungkin kita akan memulai simulasinya. Baik, kemudian kita ketik force on dengan tujuan menyalakan rangkaian. Ketika kita tekan force off, maka rangkaian akan tetap aktif. Karena fungsi instruksi keep adalah untuk mempertahankan sinyal walaupun tidak ada signal input dari tombol start. Selanjutnya kita akan ketik force on pada normal close, maka beban akan mati. Baik, rangkaian selanjutnya ialah timer. Tahap pertama kita beri kontak normally open, kemudian ketik start dan masukkan addressnya. Lalu kita berikan lagi kontak normally close, lalu masukkan addressnya. Kemudian kita beri nama stop. Tahap selanjutnya kita beri beban. Kemudian kita tambahkan addressnya. Selanjutnya kita beri new kontak lagi, kemudian kita beri beban. Kemudian kita sambung dengan rangkaian yang di atas. Kemudian kita ke new kontak normal open lagi. Kita tulis addressnya. Selanjutnya kita beri instruksi, lalu kita masukkan kode tim address 0 dan ketik hashtag jika ingin memvariasikan waktu yang ingin digunakan. Kali ini saya akan memberi waktu 10 detik dengan kode 100. Langkah selanjutnya kita sambungkan new kontak ke timer. Lalu add new kontak lagi, kemudian masukkan address sesuai dengan timer. Lalu kita berikan beban. Baik, langsung saja dengan simulasinya. Ketika tombol start diaktifkan, maka beban tidak akan langsung aktif karena akan menunggu timer untuk menghitung mundur. Karena waktu yang kita berikan adalah 10 detik, maka beban akan aktif dalam waktu 10 detik. Lalu cara menonaktifkannya yaitu tekan tombol stop lalu ke force on, maka rangkaian akan nonaktif.
Setelah simulasi rangkaian timer, baik kita akan berlari ke rangkaian selanjutnya, yaitu counter. Pertamanya kita beri new contact, lalu masukkan addressnya, lalu kita masukkan new instruction, lalu ketik cnt, kemudian ketik hashtag tujuan untuk berapa angka yang ingin diberikan. Kali ini saya akan gunakan cukup 2 kali, lalu masukkan addressnya dengan ketik counter. Langkah selanjutnya kita beri kontak normally open, kemudian masukkan addressnya dengan ketik counter reset. Kemudian kita tambahkan new kontak lagi, lalu masukkan addressnya dengan ketik counter. Kemudian kita beri beban. Baik, langkah ini kita akan lakukan simulasi. Untuk memberikan beban, kita harus beri sinyal kepada counter sebanyak 2 kali sesuai dengan yang kita masukkan. Baik, setelah diberi instruksi sebanyak 2 kali, maka beban akan menyala. Kemudian untuk menonaktifkannya, kita ke tombol counter reset. Kemudian kita beri sinyal sebanyak 1 kali, maka beban akan mati. Baik, selanjutnya rangkaian differential up. Langsung saja langkah pertama, add new contact, lalu beri address dengan ketik push button 1. Kemudian add new instruksi, lalu ketik differential up dengan singkat DIFU. Lalu masukkan addressnya, lalu beri nama yang berbeda dengan push button 1. Kemudian beri nama DIFU, differential up. Langkah selanjutnya, add normally open dengan address nama yang sama, differential up, yaitu 10.00. Kemudian kita beri kontak normally close, lalu masukkan address yang berbeda dengan push button dengan differential up, lalu beri beban dengan ketik lampu. Lalu add new kontak lagi, kemudian beri address yang sama dengan lampu. New kontak ini berfungsi untuk mengunci agar lampu tetap menyala ketika tombol push button ditekan. Langkah selanjutnya kita ke new kontak dengan address yang berbeda dengan nama push button 3. Lalu new instruksi dengan ketik differential down atau DFD. Lalu masukkan addressnya. Kemudian beri nama differential down atau DIFD. Lalu beri kontak lagi. Lalu masukkan address yang sama dengan DIFD, differential down. Kemudian kita beri new kontak normally close, lalu kita beri address yang sama dengan push button 2.
lalu neo coil, kemudian beri nama lampu 2. Lalu new kontak lagi, normally open dengan ketik address yang sama dengan lampu 2, lalu sambungkan ke push button 2. Langkah selanjutnya kita akan simulasikan. Pertama, differential up. Ketika push button ditekan, lalu memilih opsi force on, maka differential up akan bekerja. Kemudian kita ke differential down. Ketika push button ditekan, maka lampu tidak akan menyala. Tetapi lampu akan menyala ketika kita mematikan tombol push button. Baik, mungkin sekian rangkaian differential up dan down. Selanjutnya kita ke rangkaian terakhir, yaitu rangkaian perbandingan atau compare. Langkah pertama, add new kontak, lalu beri nama start 1, lalu beri kontak normally close, beri nama stop, dan beri beban, lalu kita beri pengunci di beban, kemudian baik, kemudian ke new instruction, lalu beri nama CMP, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah, lalu ke new kontak. Selanjutnya kita cari new kontak less than, artinya lebih sedikit dari. Kemudian kita beri beban. Baik, langkah selanjutnya add new kontak lagi, lalu beri kontak greater than, atau artinya lebih besar dari. Kemudian lalu beri new coil. Nextnya add new kontak lagi, lalu cari equals, lalu beri new coil lagi, lalu sambungkan semua new kontak dengan beban. Baik, kita mungkin akan mencoba simulasinya. Ketika tombol start ditekan, maka beban pertama yang akan menyala, yaitu beban dengan kontak equals, karena nilai D1 dan D2 seimbang. Untuk menyalakan kontak GT, maka kita harus buat angka di D1 lebih besar dari angka di D2. Maka kontak GT akan dialiri arus dan bebannya akan menyala. Kemudian untuk menyalakan kontak LT, kita harus membuat angka di D2 lebih tinggi daripada angka di D1. Maka kontak LT akan menyala. Sekian video dari saya, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.